Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studies. Untuk video kali ini, kita akan membahas deret lanjutan ya. Setelah video sebelumnya, kita membahas mengenai deret dasar dan semua yang harus kita tahu mengenai deret dasar. Nah, jadi lanjutannya kita akan membahas mengenai pola selang. Jadi pola ini bisa dipelajari setelah menguasai dasar-dasar dari deret pada video sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk penjelasannya. Pembahasan kali ini kita akan fokus pada selang ya. Jadi, selang ini adalah salah satu yang ada pada deret, yaitu merupakan jenis pola yang akan sedikit berbeda dari pola sebelumnya. Nah, contohnya seandainya kita punya soal yang seperti ini. Nah, untuk yang namanya selang itu berbeda dari pola sebelumnya karena di pola sebelumnya kita cukup mencari pasangan di sebelahnya aja ya. Jadi dia tidak melangkahi atau melewati satu angka atau satu huruf yang ada pada soal. Nah, ini berbeda pada selang. Jadi ketika kita mencari pola yang seperti ini, dia ada beberapa syarat yang bisa memenuhi syarat selang. Salah satunya yaitu ketika dia polanya lebih daripada 3. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa pola acak itu hanya maksimal 3. Kalau seandainya ada pola keempat, itu akan masuk ke pola selang. Ya, apakah itu dia di selang 1 atau dia di selang 2. Oke, jadi yang namanya selang itu kita pisah menjadi 2. Yang pertama pola selang 1 ya. Jadi pola selang 1. Nah, yang namanya pola selang 1 itu dari A dia langsung ke C. Dia akan menyelangi satu huruf atau satu angka yang ada pada soal. Nah, kemudian dari C dia akan langsung ke E, itu menyelangi si D. Kemudian dari E langsung ke G. Jadi F dia tidak dihitung. Nah, tapi bukan berarti angkanya itu tidak digunakan. Tapi di sini B akan berpasangan dengan D, kemudian D akan berpasangan dengan F. Dan begitu juga F akan berpasangan dengan pertanyaannya. Nah, jadi di sini yang ada polanya itu 2 jenis. Dia bisa kita mencari pola untuk si A, kemudian ke C, kemudian ke E, dan kemudian ke G ya. Jadi ada juga satu lagi itu pola dari B, kemudian ke D, kemudian dia ke F, dan kemudian ke pertanyaannya. Nah, apakah di sini kita perlu mencari dua-duanya? Ya, biasanya itu cukup fokus pada satu. Tapi pola yang satunya lagi untuk yang di bagian sini, dia tidak selalu dibutuhkan, bisa digunakan sebagai penanda apakah dia menggunakan pola urut atau pola acak. Jadi biasanya mereka berhubungan. Ya, ada soal yang itu kita harus cari dua-duanya supaya tahu apakah dia menggunakan pola urut atau pola acak. Nah, nanti kita akan berikan contohnya. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan dulu ya. Jadi untuk pola selang 2, pengertiannya mirip seperti pola selang pertama, yaitu kalau seandainya si A itu menyelangi 2 angka atau 2 huruf yang ada pada soal. Jadi B dan C itu dua-duanya diselangi ya, jadi tidak dianggap. Oke, kemudian dari D dia langsung ke G, dan kemudian dari G dia langsung ke J. Jadi gitu aja. Oke, jadi B itu akan berhubungan dengan E. Kemudian E akan berhubungan dengan H, dan H akan berhubungan dengan pertanyaannya. Sedangkan untuk yang satu lagi juga ada ya. Jadi yang satu lagi itu C berhubungan langsung dengan F, dan F itu berhubungan langsung dengan I. Nah, untuk di pola selang 3, itu tidak semua pola harus dicari, tapi cukup fokus kepada yang ditanya. Selanjutnya kita masuk kepada easy rules atau aturan yang menandakan bahwa dia menggunakan pola selang. Ya, jadi yang pertama itu kita bisa tahu dia menggunakan pola selang kalau seandainya dia lebih daripada 3 pola. Ya, mungkin syarat pertama ini termasuk syarat paling gampang dan sudah pasti ya. Sudah pasti dia ketika dia lebih daripada 3 pola, yaitu pola acaknya yang lebih, berarti dia bisa menggunakan pola selang. Contohnya, seandainya di sini kita punya contoh soal yang langsung aja kita cari polanya ya. Jadi seperti di video sebelumnya, bahwa soal deret itu langsung aja kita selesaikan polanya. Yang pertama itu ada pola ditambahkan dengan 3, kemudian pola ditambahkan dengan 3 lagi, dan kemudian ditambahkan dengan 2. Nah, di sini ternyata itu pola 1, 2, 3-nya tidak berulang. Karena kenapa? Di sini terjadi pola keempat ya. Jadi 10 ke 24 itu tidak mengulangi pola pertama, yang mana pola pertamanya itu adalah ditambahkan dengan 3. Jadi di sini muncul pola keempat. Sehingga inilah yang membuat dia menjadi pola selang. Ya, jadi penyelesaian yang seperti ini itu akan salah. Jawabannya pasti salah di ujungnya ya. Jadi untuk penyelesaiannya itu teman-teman, kita langsung aja karena sudah tahu dia menggunakan pola selang.
Nah, di sini saya akan berikan sedikit aturan. Kalau seandainya pola selang itu, kita tetap mencoba dari pola selang 1 ya, baru kemudian pola selang 2. Nah, di sini kita coba dulu pola selang 1 dari 2 ke 8, kemudian 8 ke 24 ya. 8 ke 24 dan kemudian ke pertanyaannya. Nah, di sini dia ada pola berarti dikalikan dengan 4 dan kemudian dikalikan dengan 3. Oke. Nah, di sini berarti pasangan yang kedua adalah 5 ke 10. 5 ke 10 itu dikalikan dengan 2. Kemudian 10 ke 20 dikalikan dengan 2. Nah, berarti kalau kita lihat di sini polanya sudah benar ya. Di sini kita punya pola kali 2 kali 2 sudah dapat. Nah, kalau seandainya di sini pola kali 4 kemudian dikalikan dengan 3, maka di sini dia akan terjadi pola dikalikan dengan 2. Maka jawabannya itu akan mendapatkan angka 48. Kemudian untuk yang keduanya, syaratnya itu seandainya ada angka kembar ya. Jadi kalau ada angka kembar, biasanya dia tidak di awal ya. Jadi kalau ada angka kembar, seringnya itu menggunakan pola selang. Ada beberapa saja yang tidak menggunakan pola selang di beberapa pola tertentu ya. Jadi biasanya kalau ada angka kembar itu menggunakan pola selang. Kalau seandainya kita ada soal yang seperti ini, kalau kita cari polanya, itu kita akan dapat pola ditambah 2, kemudian tambah 0 atau dikalikan dengan 1, kemudian di sini ditambahkan dengan 5. Nah, sudah pasti di sini tiba-tiba dia berkurang dengan 3, itu akan merusak polanya ya. Jadi, biasanya kalau seandainya teman-teman itu jumpa angka yang kembar, apakah itu angkanya dekat atau angkanya jauh, biasanya itu tidak menjadi pola yang biasa. Itu harus menggunakan pola selang 1 atau pola selang 2 ya. Penjelasan sederhananya itu karena pola ditambahkan dengan 0 atau dikalikan dengan 1 itu biasanya tidak ada ya. Jadi pola yang seperti ini biasanya tidak ada di pertengahan. Jadi pola yang seperti ini dia akan merusak pola ke depannya. Seandainya dia menggunakan pola urut atau dia menggunakan pola acak pun biasanya tidak ada. Jadi untuk penyelesaiannya itu kita langsung aja menggunakan pola selang 1 dulu, yaitu 7 ke 9, 9 ke 11, kemudian 11 ke 13. Sedangkan untuk pasangannya 9 ke 14, kemudian 14 ke 19, dan kemudian ke pertanyaannya. Jadi di sini bisa langsung dicek bahwa dia menggunakan pola penjumlahan 2 ya. Dan untuk satunya lagi kita menggunakan pola penjumlahan 5. Nah, jadi di sini untuk jawabannya itu 19 dijumlahkan dengan 5 hasilnya adalah 24. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk syarat yang ketiga itu adalah pola kecocokan ya. Jadi pola kecocokan ini biasanya bisa langsung kita lihat dari bentuk soalnya. Contohnya, seandainya kita ada soal yang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini soalnya mungkin sedikit sudah pasti kalau teman-teman itu sudah tahu ini menggunakan pola selang ya. Jadi bagi yang belum mungkin saya akan jelaskan sekarang. Ini tidak perlu teman-teman buat pola yang seperti ini lagi. Tidak perlu menggunakan pola biasa. Karena kenapa teman-teman? Di sini kita punya angka yang sedikit lebih jauh. Dan ketika kita pasangkan pun di sini ternyata angka yang ada pada soal, contoh pada 13 ini, 13 itu lebih cocok kita pasangkan ke 14 kemudian ke 15 yang ini ya. Jadi dia tidak perlu dipasangkan ke 15 yang di sini. Karena kenapa? Ketika teman-teman pasangkan seperti ini, dia sudah merusak pola 1, 2, 3-nya. Nah, mungkin untuk contoh lain, mungkin contoh ini akan lebih pasti ya. Jadi pola kecocokan yang saya maksud seperti ini juga. Lebih pasti untuk teman-teman lihat bahwa 92 tidak cocok untuk dipasangkan dengan 70. Nah, tapi 92 ini lebih cocok dipasangkan dengan 96 kemudian ke 100. Sedangkan untuk 70 dia lebih cocok dipasangkan dengan 65 atau dengan 60 ya. Jadi pola yang seperti ini, kalau teman-teman menjawab soal, itu dilihat dulu soalnya, kemudian kalau memang dia tidak cocok, tidak usah dicoba untuk pola yang biasa, langsung aja menggunakan pola selang, seandainya dia cocok. Sebagai soal, untuk memperlancar teman-teman dalam menjawab soal selang, itu dengan mengingat easy rules yang tadi ya. Jadi easy rules-nya ada 3 tadi. Yang pertama itu polanya lebih daripada 3 untuk pola acak, kemudian yang kedua ada angka kembar, dan yang ketiga itu ada yang namanya pola kecocokan. Nah, kalau sekilas kita melihat polanya di sini ada angka kembar ya. Jadi dia langsung kita tahu bahwa dia menggunakan pola selang ya. Keseringan dia menggunakan pola selang nih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang menyebabkan dia menjadi selang apabila dia menggunakan pola dijumlahkan dengan 0 atau dia timbul pola dikalikan dengan 1 ya. Jadi di sini karena sudah ada angka kembar, langsung aja teman-teman dia buat pola selang 1 dulu. Pola selang 1 6 ke 12, kemudian ke 14, kemudian 14 ke 28, kemudian 28 ke 30. Nah, apabila kita buat polanya di sini, berarti di sini 6 ke 12 itu adalah angka kelipatan, jadi dia dikalikan dengan 2. Kemudian 12 ke 14 dijumlahkan dengan 2.
kemudian 14 ke 28 dikalikan 2, dijumlahkan 2 lagi ya. Jadi di sini kita sudah dapat polanya. Maka untuk dapat jawabannya di sini dia menggunakan pola dikalikan dengan 2, maka 30 dikali 2 dapatnya 60 ya. Langsung aja seperti itu. Kemudian untuk pasangannya itu yang 12 ke 17 itu digunakan pola penjumlahan 5, kemudian 17 ke 15 pengurangan 2, kemudian polanya itu dijumlahkan 5 lagi. Maka di sini untuk jawabannya pola pengurangan 2. Jadi di sini jawabannya itu kita dapat 18. Jadi jawabannya 18 dan 60. Ya, jadi gitu aja teman-teman dalam penyelesaian soal yang menggunakan pola selang. Ya, jadi dia tidak jauh berbeda selama teman-teman lancar untuk penggunaan 4 operasi yang pertama kita jelaskan di video deret dasar. Maka untuk penggunaan pola selang sepertinya tidak terlalu susah ya. Kemudian di sini kita punya soal satu lagi teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa seandainya dia menggunakan pola selang pun dan dia soalnya panjang itu menandakan bahwa dia menggunakan pola selang 2 ya. Jadi di sini kita sudah punya contohnya itu karena soalnya panjang kita sudah langsung tahu bahwa dia menggunakan pola selang 2. Jadi tidak perlu teman-teman itu untuk mencoba pola yang biasa yang seperti ini. Itu tidak perlu dicoba lagi teman-teman karena biasanya dia sudah menggunakan pola selang 2 ketika soalnya itu panjang. Nah, di sini langsung aja teman-teman kita langsung cari polanya. Berarti 12 itu ke langsung 24 ya, karena dia harus menyalangi 2 angka. Maka di sini kita langsung tahu dia menggunakan pola perkalian 2 karena dia merupakan kelipatan. Nah, kemudian 24 itu lompat ke angka 48, itu juga menggunakan pola perkalian 2. 48 ke 96 itu menggunakan pola perkalian 2. Nah, jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa dia menggunakan pola perkalian 2. Maka di sini kita cukup cari pasangannya yaitu 15 ke 20 ya berarti ya. 15 ke 20 itu penjumlahan 5, kemudian 20 ke 25 itu penjumlahan 5 juga. Nah, untuk jawaban yang pertama berarti 25 dijumlahkan dengan 5 didapatkan 30. Nah, di sini langsung kita bahas lagi 30 ke 45 penjumlahan 15 ya. Jadi di sini bukan dikalikan dengan 1,5 ya. Itu jarang sekali pola yang seperti itu terjadi. Nah, di sini penjumlahan 15 karena kita sudah bahas di video deret dasar bahwa apabila dia bukan merupakan kelipatan, dia menggunakan operasi penjumlahan kalau dia naik ya. Jadi 45 itu selanjutnya ke 60 juga menggunakan pola penjumlahan 15, maka 60 dijumlahkan dengan 15 dapatnya adalah 75. Maka jawabannya itu adalah 30 dan 75. Gitu aja ya teman-teman. Jadi bukan soal yang sulit sebenarnya untuk menggunakan pola selang. Jadi segini aja penjelasan saya mengenai deret lanjutan ya, itu mengenai pola selang. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai deret dasar, kemudian di sini kita punya pola deret lanjutan, yaitu pola selangnya. Dan video selanjutnya saya akan bahas mengenai soal deret dengan pola tertentu ya. Untuk rangkumannya, easy rules-nya saya akan tampilkan di ujung video dan mungkin saya akan include beberapa soal supaya teman-teman bisa berlatih di rumah atau di tempat manapun supaya teman-teman lebih lancar lagi dan menjawab soalnya. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.